Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, saya Marisna dari tim RLS Miningrat. Dalam tim ini saya bersama Kak Eka, Kak Sobi, dan Kak Gebi. Bersama kami mengembangkan sebuah solusi digital yang kami beri nama Lasmi. Ide ini berawal dari satu pertanyaan sederhana. Bagaimana kalau teman-teman disabilitas punya cara belajar yang lebih mudah, lebih nyaman, dan sesuai dengan kebiasaan mereka di dunia digital? Dari sinilah perjalanan Lasmi dimulai. Saat kami mulai menelusuri lebih dalam, kami menemukan kenyataan yang cukup menyentuh. Banyak dari masyarakat disabilitas sebenarnya punya keterampilan dan potensi, hanya saja belum menemukan ruang yang benar-benar mendukung mereka untuk berkembang. Berdasarkan data dari BPS tahun 2020, jumlah penyandang disabilitas di Indonesia mencapai lebih dari 22 juta orang. Sayangnya, lebih dari separuh di antaranya masih mengalami kesulitan dalam mengakses pendidikan dan pelatihan keterampilan. Kemudian, kami juga melakukan riset di mana kami menemukan bahwa sebagian besar dari mereka memiliki literasi digital yang rendah. Banyak yang terbiasa menggunakan media sosial, namun belum terbiasa dengan platform pembelajaran. Data global juga menunjukkan hal yang serupa. Aplikasi media sosial menempati posisi teratas dengan persentase penggunaan 35,1% dan waktu penggunaan lebih dari 3 jam per harinya. Sedangkan aplikasi edukasi atau pembelajaran yang sebenarnya bisa memberi dampak yang lebih besar hanya digunakan sekitar setengah jam per hari. Jaraknya ini masih sangat jauh. Ditambah lagi, berdasarkan laporan Economist Impact tahun 2022, hanya 16% situs dan aplikasi di Indonesia yang memenuhi standar aksesibilitas WCAG, sehingga pengalaman belajar menjadi sulit bahkan sejak halaman pertama dibuka. Kombinasi dari tiga hal inilah menciptakan lingkaran yang berulang. Sulit belajar karena akses terbatas dan tetap terbatas karena tidak mendapatkan kesempatan belajar. Dalam proses riset, kami mencoba memahami siapa yang paling merasakan tantangan ini. Salah satunya adalah Ade, seorang perempuan 27 tahun, penyandang disabilitas motorik yang punya minat besar di bidang digital. Ade bermimpi bisa menjadi konten kreator secara mandiri, tapi dalam perjalanannya, Ade menghadapi banyak hambatan. Sebagian besar platform pembelajaran belum inklusif, seperti sulit dinavigasi dan tidak mendukung alat bantu disabilitas. Selain itu, pilihan belajar yang fleksibel masih terbatas. Banyak kelas yang waktunya tidak menyesuaikan kemampuan fisiknya. Sementara dukungan dan pendampingan dari pihak lain juga masih jarang. Di sisi lain, biaya untuk mengikuti pelatihan digital juga sering menjadi penghalang. Banyak program yang menarik bagi adik, tapi tidak terjangkau. Dari cerita seperti inilah kami sadar bahwa akses belajar yang setara bukan hanya soal konten, tapi juga soal bagaimana seseorang bisa benar-benar terlibat di dalamnya. Kemudian kami juga mengamati perjalanan Ade dalam mengikuti kursus digital, dimulai dari keinginannya untuk belajar di rumah dan mengembangkan keterampilannya. Ia sempat antusias, tapi mulai ragu ketika menemukan bahwa sebagian besar platform tidak ramah dan memerlukan biaya tambahan. Saat mencoba belajar, ia bersemangat, namun cepat lelah karena formatnya terlalu panjang baginya. Di tahap berikutnya, motivasinya turun, Ade merasa frustasi karena belajar sendirian tanpa dukungan, hingga akhirnya ia bingung harus melangkah kemana setelah belajar. Dan di titik inilah kami menemukan masalah utama yang ingin diselesaikan oleh Lasmi, yaitu penyandang disabilitas motorik usia produktif yang ingin belajar dan mengembangkan keterampilan kesulitan mengakses pembelajaran yang benar-benar inklusif. Desainnya tidak ramah disabilitas, navigasi yang kompleks, minimnya dukungan dan fleksibilitas, serta biaya akses yang tidak selalu terjangkau membuat mereka sulit belajar secara mandiri dan kehilangan motivasi untuk berkembang. Sebagai solusinya, kami merancang LASMI, platform pembelajaran inklusif yang memungkinkan penyandang disabilitas untuk belajar secara mandiri dan berkelanjutan. LASMI menggabungkan pelajaran mikro yang ringan, fitur aksesibilitas seperti voice command dan widget, mentoring adaptif, dan rekomendasi pekerjaan yang membantu pengguna berkembang sesuai minat dan kemampuannya. Dari hasil analisis beberapa platform yang sudah ada, kami menemukan satu celah besar. Platform pembelajaran cenderung belum ramah bagi pengguna disabilitas, sedangkan platform disabilitas belum menyediakan jalur belajar yang jelas. Belum ada yang benar-benar menghubungkan proses belajar, aksesibilitas, dan peluang kerja dalam satu ekosistem. Itulah mengapa kami merancang LASMI dengan nilai-nilai yang menjembatani ketiganya. Jadi, apa yang membuat Lasmi berbeda? Yang pertama, accessible by design, di mana fitur seperti voice command, screen reader, dan simplified gesture memastikan pengguna, khususnya disabilitas motorik, bisa belajar secara mandiri tanpa hambatan navigasi. Kami percaya aksesibilitas bukan tambahan, tapi fondasi desain itu sendiri. Kedua, humanized learning experience, dengan sistem pembelajaran yang micro, gamified, dan socialized, serta fitur mentoring yang menghubungkan pengguna dengan ahli nyata, Lasmi menghadirkan proses belajar yang ringan, bermakna, dan bermotivasi. Kami ingin pengalaman belajar terasa seperti percakapan, bukan instruksi.
Yang ketiga, from skill to opportunity. Melalui fitur rekomendasi pekerjaan, Lasmi menghubungkan hasil belajar dengan peluang kerja nyata, menjembatani akses dari learning menuju earning. Kami ingin memastikan setiap keterampilan punya arah, bukan sekedar angka di progress bar. Berikut adalah Fitur cuplikan kualitas suara prototipe dengan yang menampilkan bagaimana pengguna khususnya sosialisasi disabilitas deteksi motorik dapat agar belajar, mereka tidak perlu menekan banyak berinteraksi, tombol. dan berkembang di Fitur dalam ini aplikasi. terintegrasi dengan AI. User cukup menekan icon mikrofon untuk mengaktifkannya. User bisa memberi input berupa teks maupun suara. Mereka bisa memberi perintah seperti buka materi, buka menu, dan lain-lain. Sistem akan merespons secara langsung dan membuat proses belajar tetap lancar. Lasmi juga menyediakan accessibility widget untuk mendukung pengguna disabilitas. Widget ini dapat dipindahkan ke posisi yang paling nyaman bagi pengguna. Melalui membaca layar, pengguna dapat mendengarkan deskripsi Membaca setiap elemen layar yang akan tampil di layar. diaktifkan. Sedangkan gestur sederhana Membaca layar memudahkan mereka menggantikan gerakan dinonaktifkan. tumit seperti Membaca scroll layar dengan tombol sederhana di sisi diaktifkan. layar. Dengan fitur ini, Lasmi memastikan setiap Produksi orang bisa konten belajar dan video menjelajahi efektif. aplikasi dengan cara yang paling sesuai bagi 1.200 mereka. tayangan. Tautan. Lanjutkan belajar. Lasmi menghadirkan pengalaman belajar yang terasa alami bagi user masa kini lewat format video vertikal seperti yang mereka temui setiap hari di media sosial. Dengan begitu, user tidak perlu menyesuaikan diri dari awal. Mental model mereka sudah terbentuk sehingga proses belajar terasa lebih ringan dan intuitif. Setiap materi dikemas dengan pendekatan micro-learning, singkat, fokus, dan mudah diingat. Dalam setiap modul, Lasmi juga menyertakan materi aksesibel berupa tips, trik, atau rekomendasi alat yang dapat membantu user disabilitas belajar dan berkreasi lebih mudah sesuai bidangnya. Lasmi bisa berinteraksi secara sosial, memberi apresiasi, berbagi, serta menggunakan alat bantu seperti subtitle, mode kunci layar, dan opsi unduh video agar video dapat ditonton kapanpun, bahkan tanpa koneksi internet. Setelah menonton video pembelajaran, user dapat langsung mengerjakan tantangan dan kuis ringan untuk menguji pemahaman dan mengumpulkan poin yang nantinya bisa ditukar untuk sesi mentoring sehingga motivasi tetap terjaga. Selain belajar mandiri, Lasmi juga menyediakan belajar langsung di mana user dapat bergabung dalam kelas yang sedang live, berinteraksi lewat komentar dan mengajukan pertanyaan kepada pengajar. Dalam fitur mentor, user dapat melihat daftar mentor. User juga bisa mencari mentor sesuai dengan kategori keterampilan masing-masing. Mentor bisa dilakukan secara terjadwal dan langsung. User hanya perlu memilih mentor, kemudian dapat membaca profil mentor tersebut. Setelah itu, user bisa memilih jadwal dan durasi. Setelah pembayaran berhasil, user dapat menemukan informasi jadwal mentoring terdekat. Kemudian, untuk mentoring langsung, user hanya perlu memilih mentor yang sedang tersedia. Dalam mentoring langsung, user tidak bisa memilih jadwal karena sistem otomatis mencocokkan waktu saat ini. User hanya perlu memilih durasi, kemudian klik hubungi sekarang. Setelah pembayaran berhasil, user hanya perlu menunggu sehingga tersambung dengan mentor. Setelah mentor selesai, user bisa menutup kemudian menulis ulasan untuk mentor. Lasmi juga menyediakan rekomendasi pekerjaan yang bisa user dapatkan setelah menyelesaikan modul dan mendapatkan lencana. Lencana akan membantu user untuk menemukan rekomendasi yang relevan dengan keterampilan mereka. Di halaman pekerjaan, user dapat melihat deskripsi, kualifikasi, dan kecocokan keterampilan. User bisa pilih salah satu lowongan dan klik lamar dan untuk diarahkan ke halaman penyedia lowongan kerja. Kemudian, kami telah melakukan usability testing untuk memastikan Lasmi dapat bermanfaat bagi pengguna. Dari hasil testing, tingkat kepemahaman pengguna terhadap alur dan fitur sebesar 73%, sedangkan tingkat kepuasan pengguna terhadap visual berada di angka 69%. Angka ini menunjukkan bahwa Lasmi bisa diterima dengan cukup baik oleh pengguna, namun masih ada ruang untuk penyempurnaan. Salah satu temuan utama dari testing adalah beberapa pengguna tidak menyadari adanya tombol post comment, padahal ini sangat penting. Hal ini disebabkan karena ikon sebelumnya menyatu dengan latar belakang dan fokus pengguna lebih mengarah ke widget yang mempunyai visual mencolok. Pada iterasi berikutnya, kami sudah menyesuaikan warna dan posisi kedua elemen tersebut agar terlihat jelas dan seimbang.
Untuk menjaga berlanjutan Lasmi, kami mengembangkan dua sumber pendapatan utama. Yang pertama adalah mentoring, di mana pengguna bisa membeli sesi tambahan di luar kuota sesi gratis. Dan yang kedua, sertifikat berbayar bagi pengguna yang telah menyelesaikan pembelajaran tertentu dan ingin memiliki bukti kompetensi resmi. Ke depan kami juga membuka peluang kerjasama dengan lembaga-lembaga yang memiliki visi dan sama untuk mendukung inklusi digital di Indonesia. Kemudian langkah apa yang kita tempuh ke depannya? Yang pertama adalah kami ingin memperluas dampak Lasmi melalui beberapa pengembangan fitur. Kami berencana menambahkan lebih banyak alat aksesibilitas agar Lasmi dapat digunakan oleh pengguna dengan berbagai jenis disabilitas. Kami juga akan menghadirkan teman belajar, fitur sosial yang memungkinkan pengguna saling terhubung dan belajar bersama. Dan terakhir, kami akan menghadirkan break reminder, fitur sederhana namun penting untuk membantu pengguna menjaga semangat antara belajar dan beristirahat. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.